Kadang orang tuh malah gini, mengikuti sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Betul. Sebagaimana orang pakai iPhone tuh ikut-ikutan. Anda berani yakin banyak orang pakai iPhone tuh sekedar untuk ikut-ikutan atau menaikkan status sosial. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di podcast Tukar Bicara dengan komposisi yang masih sama. Ada Asani dan ada Rifki. Kali ini kayaknya Nukman berhalangan hadir nih. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Highface Media dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya di @highfacemedia. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, udah ada yang dengar belum sih aplikasi Clubhouse? Ini sih udah denger ya Clubhouse. Karena kan emang trending banget tuh, banyak influencer pakai. Karena kan dikenalin juga kan sama si Elon Musk sama Mark Zuckerberg punya pendiri Facebook ya. Soalnya baru dengar. Malah aneh kira awal tuh Clubhouse itu Clubhouse yang di Kemang, maksud Club. HP-nya apa sih? Emang apa? HP-nya upload ke Gigit sih. Lah. Padahal kan ada aplikasinya. Cuma kita nggak tahu dah tuh. Kan kalau misalkan kata yang Anda tahu tuh, Clubhouse ada karena diundang, di-invite sama orang kan. Tapi di sini nggak ada yang invite, atau karena emang ketinggalan zaman kali ya. Nggak ada yang ngundang kali. Kayak acara kondangan. Kalau ente Ki? Kalau karena baca-baca ya, kan suka baca berita luar negeri tuh. Karena tuh Elon Musk emang gencarin banget dia buat acara kan kayak ngobrol bareng sama Mark gitu ya. Jadi abis itu mana nih Clubhouse nih, dan terus dari situ tiba-tiba banyak influencer yang pakai kan. Jadi keren juga nih. Karena dari konsepnya juga dia kan ngundang kayak prestise, dapat apa ya? Undangan. Dapat seminar. Iya, dapat kayak nilai lebih lah. Jadi kayak wah gila gue diundang nih. Ini diundangnya via apa? Via pakai nomor HP. SMS. Gitu. Jadi nanti di SMS itu kayak ada link buat masuk gitu. Dan yang bisa ngundang itu cuma 2. Maksudnya orang yang udah masuk Clubhouse tuh cuma bisa ngundang 2 orang. Kalaupun dia mau nambah yang tadi Anda sempat dengar itu dia pakai jadi pembicara di salah satu forum gitu. Nah, berarti ente udah download nih? Enggak dong, karena HP potato, HP kentang. Guys, sorry guys. Bukan mau menjelek-jelekan guys. Enggak, gimana ya? Karena nih kenapa pilih HP kentang? Ya jujur aja kan, Anda sempat pakai iPhone ya. iPhone berapa nih? iPhone berapa? Waktu itu masih zaman 4S sama 5S doang masih pakai. Masih lama banget guys itu guys. Cuma kayak itu tahun berapa? Masih ingat gak tahun berapa? Ini SMA kelas 2. Anak kelas 1, Ane pakai 4S satu SMA. Berarti 2014-15. Kurang lebih gitu. Iya. iPhone 6 masih baru-baru muncul tuh. Terus udah lama terus beli 5S. Udah 5S udah 4 tahun cuy pakai 5S, coba bayangin aja sampai kentang-kentang banget. Iya. Akhirnya ada pakai Android karena pandemi mau ngapain juga, enggak keluar-keluar kan. Lebih HP kentang aja buat jaga-jaga. Online itu. Kalau tapi ente ada temennya sih Ki. Kenapa? Gak ada Clubhouse, kita juga gak ada. Walaupun HP kita upload ke GE tapi gak ada Clubhouse-nya. Iya sih. Jadi tenang. Ada temennya. Jadi sebenarnya gini, mau ada Clubhouse atau nggak ada Clubhouse sih sebenarnya nggak pengaruh juga sih ya. Kadang orang tuh malah gini, mengikuti sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Betul. Sebagaimana orang pakai iPhone tuh ikut-ikutan. Anda berani yakin banyak orang pakai iPhone tuh sekedar untuk ikut-ikutan atau menaikkan status sosial. Betul, kayak ini. Gitu. Apa yang gini? Coba ada lah yang ente kenapa beli iPhone?
Pertama karena ente kelihatannya kan. Enggak bos. Enggak. Tidak. Tidak bos. Masih inget pas waktu Ramadan itu, Ki, lu beli iPhone berapa? Lu nanya ke gua gitu. Enggak bos, bukan gitu. Pertama, HP yang sebelum ini, itu tau nggak ente Samsung Galaxy Young? Oh, tau nggak? Galaxy Young. Gini apa ya, Cil ya? Ane cepet punya itu. Nah itu Samsung Galaxy Young yang ane pegang waktu zaman SMA. Sampai tahun berapa? Aduh lupa sampai dah. aneh punya iPhone dia pasti pakai itu. Sempet kan awal-awal yang Ramadan kan. Lupa. Tuh udah Tahun. Nah, pokoknya aneh 2015-an. beli HP ini tahun 2016. Nah, itu juga karena emang punya duit. Karena emang punya duit, terus ngelihat HP aneh yang HP kentang tadi itu udah bukan kentang lagi sih. Udah apa namanya ya? Udah harus digusur. Udah busuk banget itu. Maksudnya Samsung Galaxy Young gitu ya. Layar masih 3, berapa inch tuh aneh sempat punya itu. Burem. Bisa kalau misalkan makin tuh udah kayak sebenarnya mata sih kagak min dulu. Makin ini. Parah dah. Pokoknya kalau aneh beli iPhone tuh ya karena emang pertama emang punya duit. Kebutuhan juga emang butuh sih. Karena kan emang dari iPhone pindah dari Samsung Galaxy yang ke iPhone tuh kan banyak perubahan. Jadi misalkan aplikasi-aplikasi yang di Samsung Galaxy yang kudu dihapus dulu baru download gitu kan. Android banget tuh. Nah, apalagi kalau misalkan masuk ke browser yang emang gak ada namanya, masuk lagi virus, ngehang segala macem. Ya kan itu kan. Nah, kenapa Anda suka banget pakai ini iPhone? Karena emang dia punya pengendali virus tersendiri. Jadi istilahnya kalau misalkan ada virus dari luar, dia nggak bakal masuk. Gitu. Masuk, cuman dia punya sistem sendiri gitu loh. Jadi aman. Nah, itu yang aneh suka dan menurut aneh itu yang paling pertama kali aneh ingat iPhone itu. Gitu karena emang dari Android ke iPhone kadang dulu kan nggak tahu banyak tentang iPhone ya. Yang aneh tahu cuma itu doang. Nggak lemot lah ya. Iya, nggak lemot. Jadi pas pemakaian enak dan segala macam. Jadi bukan ikut-ikut ya. Jadi klarifikasi sudah diklarifikasi kawan. Aneh nggak ikut-ikut orang, cuman emang kebutuhan lagi butuh dan emang kebetulan banget punya duit. Kita emang kebetulan banget punya duit. Ini ngomong-ngomong iPhone berapa nih? 6. Masih iPhone 6 guys. 6. Udah berapa tahun cuy? Masih lancar? Gokil, lancar banget. Masih lancar padahal RAM-nya kalau aneh nggak salah itu cuma 1 GB RAM. Nah, ente mau tahu berapa tahun ini? Berapa tahun? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun guys. Wih, 5 atau 6 tahun ya? Pokoknya dari 2016 dah. Tapi udah nggak dapet OS terbaru dong? Udah enggak. Ya, tapi tetap masih lancar. Ngelihat dari ukuran 5 tahun atau 6 tahun, bagus banget. Dan masih lancar itu loh. Parah. Itu kalau misalkan dibandingin sama Android ya, kalau bisa dibilang Android tuh jangka waktunya cuma paling lama 3 tahun sih kalau menurut aneh. Dan yang kedua itu kekurangannya juga karena gini, banyak perusahaan yang pakai sistem operasi Android itu dia tidak menyediakan update software. Sedangkan kalau kayak iPhone, Apple tuh mereka minimal 5 tahun tuh menyediakan update software. Iya, kayak itu jatuhnya berarti after sales-nya gitu. Iya, gitu. Yang kedua kalau ada update apa cepet. Kayak misalnya gini. Sekarang tuh Apple tuh meluncurin iOS baru. iOS 13 atau 14. Dan saat peluncuran tuh terjadi laporan ada bug segala macam gitu kan. Itu selang paling lama seminggu tuh udah di recovery lagi, udah langsung ada update terbaru. Jadi mungkin itu keunggulan Anda bilang dari iPhone bagi orang yang paham. Iya sih. Gini, banyak loh orang yang nggak paham iPhone tuh kayak gimana. Kalau dicari fitur itu mereka cuman ya nggak tahu deh. Iya sih. Ya nggak tahu deh. Itu biasanya yang ikut-ikut. Nah itu dia baru mau bilang. Mungkin tuh karena ikut-ikut kali itu dia. Iya. Padahal sebenarnya kalau mau dimanfaatin lebih besar nih banyak banget fitur-fitur yang bisa digunain. Tapi sebenarnya menurut aneh kalau mau ngikut-ngikut juga nggak apa-apa, asal punya duit. Iya sih. Punya duit. Kalau misalkan nggak punya duit terus ngutang atau itu nggak sih nggak bijak banget kalau ngutang. Atau nggak minta sama orang tua minta beliin iPhone, apalagi sekarang 12 mau beliin iPhone 11 atau 10 gitu kan untuk ngupgrade segala macam.
ya itu ya kasihan juga lah. Apalagi kalau ngutang dari segi finansial juga lu kayak beli sesuatu yang nilainya pasti turun itu kan. Iya, itu dia. Cuma kalau misalkan itu nggak dipergunakan dengan baik ya, kecuali kalau bisa jadi nilai tambah investasi gitu kan, kayak lu buat karya atau ini kayak yang tadi kita bahas sebelumnya itu video misalnya hobi jadi uang gitu. Nah itu masih bisa dimaklumi lah. Kalau misalnya kita ngutang doang terus kita pakai kayak biasa aja, ya beli Android aja sekali. Apalagi cuma dipakai buat chattingan sama teleponan. Jual tuh HP, beli Nokia jadul. Karena aneh juga sempat berpikiran ya, karena aneh kan ada rencana ya, aneh juga pengen punya lagi gitu iPhone, karena aneh selama ini pakai Android karena pandemi, aneh buat jaga-jaga buat tadi tuh WA kayak gitu, sosial media biasa. Dan karena udah pandemi udah mulai longgar nih, maksudnya udah bukan malah longgar sih, kayak lebih bisa keluar lah gitu. Dan kita perlu pekerjaan yang banyak. Nah, aneh juga mikir-mikir tuh, apa ya, gue pengen ganti iPhone tuh karena apa sih? Kalau misalkan karena chat, cuma karena teleponan, terus prestise, kayak sayang banget gitu punya iPhone cuma buat kayak gituan doang. Kalau aneh, kenapa? Aneh dulu sempet pakai Android Samsung Galaxy Grand. Yang gede itu ya? Yang gede, Galaxy Grand. Itu bertahan mungkin 2-3 tahun. Itu dalam mod. Karena aneh gini, aneh mau pakai perangkat gadget tuh pengen tuh bener-bener bisa cepet, karena orangnya tuh apa ya, cepet gitu loh. Aneh mau buka ini, mau gini gitu, pergerakan buat kerjaan segala macam. Nah, aneh pengen cepet. Akhirnya aneh ganti ke iPhone 5s. Itu aneh bener, walaupun layarnya lebih kecil ya, tapi dan layarnya tuh belum bisa dibilang belum AMOLED, masih IPS waktu itu. Tapi tuh layarnya enak banget dipandang. Padahal kecil banget. Nah sekarang aneh pakai yang 7 pun itu resolusi layarnya juga nggak gede-gede banget, masih full HD lah, HD plus lah, belum sampai yang 1080p gitu kan. Tapi layarnya enak gitu. Makanya aneh bilang, aneh nyari pakai iPhone tuh bukan untuk nonjolin logo Apple-nya, tapi lebih kepada fungsi dari iPhone itu sendiri. Pengennya bekerja cepat. Kamera pun walaupun sekarang masih pakai 8 kalau nggak salah 7 megapiksel, tapi masih oke. Gitu. Paling kalau misalkan penggiat bisnis kayak itu emang butuh banget kan. Misalkan untuk apa namanya, untuk yang simpel aja, membalas chat customer. Kalau misalkan lama balasnya, ya customer bakal pindah ke yang lain dong. Karena kalau misalnya apalagi ya kalau Android itu kayak buka aplikasi itu kayak putih dulu, aduh ya Allah gitu. Apalagi kalau misalkan, jadi kita di sini mau bilang untuk bukan untuk menjelek-jelekan HP teman-teman atau siapa ya pun gitu ya, bukan ya, tapi kita lihat kebutuhan dari kita sendiri, kebutuhan masing-masing gitu ya. Pasti. Karena juga sekarang tuh masih pakai Android, walaupun rencana pindah ya. Dan gini sih, ada beberapa aplikasi memang yang nggak ada di. Aneh nggak tahu kalau sekarang tuh aplikasi kayak pemerintahan, entah itu Pemda atau Pemprov atau pemerintahan lainnya, apakah sudah ada di iOS? Karena yang aneh tahu banyak aplikasi di pemerintahan tuh banyak di Android. Iya sih. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman sangat butuh dengan aplikasi tersebut, ya jangan pakai iPhone. Kalaupun pakai iPhone pasti harus ada HP Android-nya. Gitu. Ya intinya kalau misalnya kita pengen beralih nih misalnya dari Android ke iPhone, ya timbang-timbang dulu apa sih yang kita butuhin. Jangan sampai kita blunder nih cuma gara-gara ngeliat, wah orang HP bagus banget sih. Ya udah lo beli aja. Karena misalkan karena circle kita pada pengguna iPhone semua, jadi kita minder. Sebenarnya kalau minder ya udah, minder sih wajar sih. Cuman kan jangan sampai kita tuh menyakiti diri kita sendiri. Betul. Ya apalagi misalkan menyakiti diri kita sendiri tuh kayak misalkan sampai ngutang sana sini, gali lubang sana sini, terus malah lebih parah lagi kalau misalkan maksa orang tua untuk beli itu HP, itu kan sangat disayangkan. Gitu. Lagi jangan sampai teman-teman menjual ginjal walaupun ginjal ada 2. Betul. Jangan sampai menjual ginjal untuk beli iPhone, teman-teman, nggak usah. Kalau mau jual jangan ginjal, jantung. Jangan diikutin. Jadi intinya berbijak lah dalam membeli sesuatu lah. Pakai iPhone belum tentu lebih baik, pakai Android juga belum tentu lebih buruk. Gitu. Jadi digunakan sebijak mungkin gadget yang kalian punya gitu. Jangan iri dengan apa yang orang lain punya. Seperti itu.
Kalau memang sanggup beli iPhone, sok silakan. Tapi kalau memang sanggupnya pakai HP kentang, HP potato, silakan. Semua bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Tinggal gimana teman-teman aja yang memanfaatkan itu semua. Kalau kebutuhan teman-teman lagi urgent banget gitu, kebutuhan teman-teman lagi urgent banget, kayak misalkan tadi para penggiat bisnis itu kan emang butuh banget teknologi yang cepat. Kalau misalkan pakai HP potato tadi, kalau misalkan untuk membalas customer ataupun mendesain segala macam, apalagi kalau misalkan tokonya sudah besar, gitu. Kalau misalkan tokonya sudah besar dan itu sangat butuh sekali teknologi yang emang geraknya mendukung gitu. Jadi tuh kebutuhannya ada, terus dananya ada, fungsinya dapat. Gitu. Daripada nanti kalau misalkan kita ikut-ikutan malah nggak ngerti sama sekali, gitu kan, malah beli iPhone karena ikut-ikutan. Itu gimana cara makainya? Ya Allah, mending beli Samsung Galaxy yang udah masih ada. Gak ada dong, gak ada yang jual dan gak ada yang mau beli juga. Jadi itu aja pembahasan kita pada kali ini. Kita cukupkan. Buat teman-teman tetap bersyukur dengan apa yang kalian punya. Betul. Jangan lupa diingatkan kembali untuk subscribe channel Highface Media dan jangan lupa untuk di-share. Dan follow juga akun Instagram Highface Media. Oke, itu aja dari kami. Ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.